viral kisah nyata, tukang kebun muda yang menggoda istri majikannya. Pernahkah Anda merasa terjebak di dalam pernikahan yang dingin, lalu seseorang datang dan membuat Anda merasa hidup lagi? Itulah yang terjadi pada saya. Dia bukan pria kaya atau terpandang, dia hanya seorang tukang kebun. Tapi entah bagaimana, dia membuat saya merasakan sesuatu yang bahkan suami saya tidak pernah bisa berikan. Bagaimana mungkin hati saya goyah, padahal saya tahu ini salah? Jika Anda penasaran dengan akhir dari kisah ini, tetaplah di sini. Karena apa yang terjadi selanjutnya adalah sesuatu yang bahkan saya sendiri tidak pernah bayangkan. Halo, nama saya Nisa. Mungkin hidup saya terlihat sempurna, istri seorang pengusaha sukses, tinggal di villa mewah, dikelilingi kemewahan. Tapi, tahukah Anda, di balik semua itu, ada rahasia yang bahkan saya sendiri sulit untuk mengakui. Hari ini, saya akan menceritakan sesuatu yang mungkin tidak pernah Anda duga. Dengarkan baik-baik, karena kisah ini bukan tentang cinta biasa. Nama saya Nisa, dan hidup saya mungkin terlihat sempurna di mata banyak orang. Saya adalah istri dari seorang pengusaha sukses bernama Reza. Kami tinggal di sebuah villa mewah dengan halaman yang luas, dihiasi bunga-bunga indah yang selalu terawat. Hidup kami tampak harmonis, tetapi di balik pintu-pintu tertutup, ada cerita yang tak seorang pun tahu. Pernikahan kami, yang seharusnya menjadi tempat berlindung, sudah lama kehilangan kehangatannya. Reza lebih sibuk dengan pekerjaannya daripada memperhatikan saya. Saya berusaha menyesuaikan diri, menyibukkan diri dengan aktivitas rumah, tetapi rasa kesepian itu tetap mengintai. Di tengah kesunyian itu, ada satu sosok yang membuat hari-hari saya terasa sedikit berbeda. Arga, tukang kebun muda yang baru saja bekerja di rumah kami. Ia pemuda sederhana, mungkin berusia awal 20-an, dengan kulit coklat yang terbakar matahari, dan senyum yang selalu terlihat tulus. Setiap pagi, saya melihatnya merawat tanaman di taman. Arga bekerja dengan telaten, dan kadang-kadang ia menyapa saya dengan hormat. Pada awalnya, saya menganggapnya biasa saja, hanya seorang pekerja yang menjalankan tugasnya. Tetapi tanpa saya sadari, kehadirannya mulai terasa akrab. Semuanya berubah pada suatu pagi, ketika saya sedang duduk di beranda sambil menikmati secangkir teh. Arga mendekat dengan hati-hati, membawa seikat bunga mawar merah yang baru dipetik. Ibu Nisa, ini bunga yang paling bagus di taman. Saya pikir mungkin ibu suka, katanya sambil menyerahkan bunga itu. Saya terkejut, tetapi saya tersenyum dan menerimanya. Terima kasih Arga, bunga ini indah sekali, jawab saya. Ada sesuatu dalam tatapannya yang membuat saya merasa canggung, tetapi saya mencoba mengabaikannya. Saya tidak ingin memikirkan hal yang tidak-tidak. Namun sikap Arga mulai berubah. Ia menjadi lebih berani, seringkali mencari alasan untuk berbicara dengan saya. Ia mulai memuji saya dengan cara yang terasa berbeda, seperti ketika ia berkata, "Bu Nisa selalu terlihat cantik, bahkan tanpa riasan." Awalnya, saya menganggapnya hanya basa-basi. Tetapi lama-lama, saya merasa ada sesuatu yang lain di balik kata-katanya. Tatapannya seringkali bertahan lebih lama dari yang seharusnya, membuat saya merasa gelisah. Saya mencoba menjaga jarak, tetapi setiap kali saya bertemu dengannya di taman, ia selalu ada, seperti sedang menunggu kesempatan untuk berbicara. Puncaknya terjadi pada suatu sore, ketika hujan deras mengguyur villa kami. Saya berada di ruang kerja kecil dekat taman, mencoba membaca buku sambil menikmati suara hujan. Arga mengetuk pintu dengan wajah basah kuyup. "Maaf, Bu Nisa. Saya kehujanan saat sedang merapikan alat. Boleh saya masuk sebentar untuk menghangatkan diri?" katanya. Saya tidak tega menolak, jadi saya mempersilahkannya masuk. Tetapi suasana di ruangan itu terasa aneh. Arga duduk di kursi dengan pakaian yang basah, sementara tatapannya terus mengarah kepada saya. "Ibu tahu, saya selalu mengagumi ibu," katanya tiba-tiba. Suaranya rendah dan serius. Saya terdiam, tak tahu harus menjawab apa. Ada sesuatu dalam nada bicaranya yang membuat saya merasa terjebak. Ketegangan di ruangan itu semakin terasa. Saya mencoba menjaga sikap tenang, tapi dada saya berdebar tak karuan. "Arga, kau terlalu berlebihan. Aku ini istri majikanmu," kata saya dengan nada setenang mungkin. Namun,
bukannya mundur. Ia justru tersenyum tipis. Saya tahu, Bu. Tapi, saya tidak bisa menahan perasaan ini. Setiap hari melihat ibu, saya merasa ingin lebih dekat. Katanya sambil mendekatkan tubuhnya sedikit. Saya berdiri dari kursi, mencoba menciptakan jarak. Kau harus pergi, Arga. Jangan pernah bicara seperti ini lagi. Ucap saya dengan tegas, meskipun suara saya bergetar. Tapi Arga tidak beranjak. Tatapannya penuh keberanian, seolah ingin menantang saya. Saya tidak bermaksud kurang ajar, Bu. Katanya sambil berdiri perlahan. Tubuhnya yang tinggi dan basah karena hujan membuatnya terlihat begitu berani, hampir tak terduga dari seorang tukang kebun. Tapi saya yakin, ibu juga merasakan sesuatu. Pernikahan ibu terlihat sempurna dari luar. Tapi saya tahu ada sesuatu yang salah di dalamnya. Lanjutnya. Kata-katanya menusuk, membuat saya merasa telanjang di hadapannya, seolah dia bisa membaca setiap celah di hati saya. Arga, kau tidak tahu apa-apa tentang pernikahanku. Jawab saya dengan suara pelan. Tapi dia hanya tersenyum samar mendekat hingga jarak kami hanya beberapa langkah. Tapi saya tahu satu hal, Bu. Katanya mah. Suaranya lebih rendah dan nyaris berbisik. Ibu kesepian. Kata-kata itu menghantam saya seperti petir. Mata saya membelalak, tapi saya tidak bisa menyangkalnya. Ada sesuatu dalam cara dia mengatakannya. Jujur, tajam, dan tanpa rasa takut. Saya mundur beberapa langkah, tapi ia mengikutiku. Arga, hentikan. Ini tidak benar. Kata saya mencoba mempertahankan kendali. Namun jari-jarinya tiba-tiba terulur, menyentuh pergelangan tangan saya dengan lembut. Sentuhan itu membuat tubuh saya membeku. Katakan saja kalau saya salah, dan saya tidak akan pernah mengganggu ibu lagi, bisiknya. Saya merasa seperti terjebak dalam pusaran emosi yang tak terkendali. Pikiran saya berperang antara rasa bersalah, ketakutan, dan sesuatu yang lain. Sesuatu yang tak ingin saya akui. Arga, kau harus pergi sekarang, ucap saya. Kali ini dengan nada lebih tegas. Namun saya tidak bisa menggerakkan tangan saya dari sentuhannya. La menatap saya dengan mata yang begitu dalam, begitu yakin. Ibu Nisa, beri saya satu alasan untuk berhenti mencintai ibu. Katanya, suaranya seperti rayuan yang tak bisa saya abaikan. Saya menelan ludah, merasa seluruh tubuh saya menggigil bukan karena dingin, tapi karena keberaniannya. Akhirnya saya menarik tangan saya dengan paksa dan berbalik, mencoba menjauh darinya. Tapi sebelum saya bisa melangkah keluar dari ruangan, ia berkata, "Ibu, saya tahu ini salah, tapi saya juga tahu perasaan saya ini nyata." Kata-katanya menghentikan langkah saya. Saya menggigit bibir, menahan air mata yang mulai menggenang. Arga, aku istri Pak Reza. Aku tidak akan menghancurkan semuanya hanya karena perasaan sesaat. Jawab saya tanpa menoleh. Tetapi jauh di dalam hati, ada sisi gelap yang mulai muncul. Sisi yang terus bertanya-tanya bagaimana rasanya menyerah pada godaan itu. Walaupun hanya untuk sekali saja. Malam itu, hujan terus mengguyur, dan pikiran saya tak henti-hentinya dipenuhi oleh apa yang baru saja terjadi. Saya berbaring di tempat tidur, tapi mata saya enggan terpejam. Reza, seperti biasa, sudah terlelap lebih awal, terlalu lelah setelah seharian bekerja. Saya memandang langit-langit kamar, mencoba meyakinkan diri bahwa apa yang terjadi sore tadi hanya kesalahan sepele, bahwa saya cukup kuat untuk melupakan semuanya. Tapi bayangan Arga, tatapan matanya, dan cara dia menyebut nama saya dengan suara serak itu terus membayangi. Ada sesuatu yang begitu salah, namun begitu menggoda dalam keberaniannya. Dalam hati, saya merasa terguncang. Apakah benar ada bagian diri saya yang menikmati perhatian itu? Keesokan harinya, saya mencoba menjalani rutinitas seperti biasa, berpura-pura tidak ada yang terjadi. Tapi setiap kali saya melangkah ke taman, saya bisa merasakan tatapan Arga yang membakar punggung saya, meskipun dia tak mengatakan apa-apa. Ketika akhirnya saya menoleh, dia sedang memangkas bunga dengan ekspresi tenang seolah tak ada yang salah. Namun, ketika mata kami bertemu, ada sesuatu di dalam dirinya yang berbicara lebih keras daripada kata-kata. Saya merasa seperti sedang diuji, dipancing untuk memberikan reaksi. Namun,
Saya tahu, semakin saya merespons, semakin sulit untuk menjauh dari garis tipis yang memisahkan kewarasan dan godaan. Saat saya berjalan mendekati teras, Arga memanggil, "Bu Nisa, ada waktu sebentar?" Saya butuh bantuan memilih tanaman untuk ditanam. Saya tahu saya seharusnya menolak, tapi kaki saya seperti bergerak sendiri. Kami berdiri di sudut taman, hanya beberapa langkah terpisah. "Apa yang ingin kau tanyakan?" Saya bertanya sambil berusaha terdengar tegas, tapi dia tidak langsung menjawab. Sebaliknya, ia mendekatkan tubuhnya sedikit, hanya cukup dekat sehingga saya bisa mencium aroma tanah dan hujan di kulitnya. "Bu Nisa, kenapa ibu selalu terlihat menahan diri? Apa salah jika seseorang menginginkan kebahagiaan bahkan hanya sejenak?" Tanyanya pelan, nyaris berbisik. Kata-katanya begitu lembut namun menusuk, membuat hati saya kembali berdebar. "Arga, ini tidak pantas. Kau tidak boleh bicara seperti itu." Saya berusaha menjaga nada suara saya tetap stabil, tapi dia hanya tersenyum. Senyum yang membuat saya merasa seperti berada di bawah kendalinya. "Saya tahu hanya ingin ibu tahu. Ada orang yang benar-benar peduli pada ibu. Seseorang yang ingin melihat ibu bahagia, bahkan jika itu berarti melawan dunia," katanya. Tangan saya tanpa sadar meremas ujung gaun, mencoba mengalihkan fokus dari getaran yang mengalir di tubuh saya. "Aku tidak butuh itu, Arga," saya menjawab, meski suara saya terdengar lemah. Tapi jauh di lubuk hati, saya tahu saya sedang berbohong, bahwa ada bagian kecil dalam diri saya yang mulai goyah. Perbincangan kami terhenti saat suara langkah kaki terdengar di dekat kami. Saya segera menjauh, menjaga jarak aman sementara Arga kembali ke pekerjaannya seolah tak terjadi apa-apa. Namun, dalam hati saya percakapan itu terus terulang. Saat malam tiba, pikiran saya kembali dihantui oleh apa yang dia katakan, oleh tatapan matanya yang penuh keyakinan. Apakah saya sedang bermain api? Ataukah ini hanyalah bentuk pelarian dari rasa kesepian yang selama ini saya pendam? Saya ingin membenci Arga atas keberaniannya, tapi pada saat yang sama, saya tidak bisa sepenuhnya mengabaikan perasaan asing yang perlahan menguasai diri saya. Malam itu, saya tidak bisa menahan diri untuk kembali memikirkan kata-kata Arga. Tubuh saya terasa panas, bukan karena cuaca, melainkan karena perasaan yang tak saya mengerti. Ketika Reza memeluk saya seperti biasanya sebelum tidur, pelukan itu terasa hampa, dingin, seperti rutinitas tanpa arti. Saya mencoba memejamkan mata, tapi bayangan Arga, tatapannya yang penuh keyakinan, caranya mendekati saya dengan tubuhnya yang tegap, muncul begitu jelas di pikiran saya. Bagaimana mungkin seorang pria muda yang sederhana bisa membuat saya merasakan sesuatu yang sudah lama hilang? Saya berguling di tempat tidur, berusaha mengusir pikiran itu, tapi kehangatan imajinasinya terasa begitu nyata. Keesokan paginya, saya bertemu Arga di taman. Saya sudah berjanji pada diri sendiri untuk bersikap biasa saja. Tetapi ketika dia tersenyum dan berkata, "Selamat pagi, Bu Nisa," suara itu terasa seperti alunan musik yang lembut di telinga saya. Saya mencoba mengalihkan pandangan, tapi tatapan matanya mengunci saya di tempat. "Ibu terlihat cantik sekali pagi ini," katanya. Kali ini dengan nada yang lebih rendah, lebih intim. Saya bisa merasakan darah mengalir ke wajah saya, memerah karena malu sekaligus terpesona. "Arga, berhenti bicara seperti itu." Saya berbisik, tapi suara saya terdengar lemah, bahkan untuk diri saya sendiri. Lah mendekat, cukup dekat sehingga saya bisa merasakan aroma segar tubuhnya yang baru saja berkeringat. "Kenapa harus berhenti, Bu?" "Saya hanya mengatakan apa yang saya rasakan," katanya. Kali ini, ada sesuatu dalam suaranya yang membuat tubuh saya merinding, sebuah kombinasi antara keberanian dan kelembutan. Tangannya perlahan menyentuh daun mawar yang ada di dekat saya, tetapi gerakannya terasa seperti sengaja mendekatkan dirinya. "Arga, kau membuatku sulit berpikir." Saya akhirnya mengakui, suara saya nyaris tak terdengar. "Kalau begitu, jangan berpikir. Hanya rasakan," balasnya. Kata-kata itu seperti mantra yang membuat saya kehilangan kendali atas logika saya. Saya mencoba mundur, tapi langkahnya mengikuti saya. Tangannya, yang hangat dan kasar karena kerja keras, menyentuh punggung tangan saya.
Sentuhan itu sederhana, tetapi efeknya seperti arus listrik yang mengalir ke seluruh tubuh saya. Ibu, saya tidak pernah bermaksud kurang ajar, tapi saya tidak bisa berpura-pura lagi. Saya ingin ibu tahu bahwa ibu begitu berharga di mata saya, katanya dia. Suaranya penuh dengan kejujuran yang tak bisa saya sangkal. Saya menatapnya, dan untuk pertama kalinya, saya merasa bingung antara ingin melawan atau menyerah pada perasaan yang mulai membara di dalam diri saya. Ketika akhirnya saya berhasil menarik tangan saya dan berbalik untuk pergi, saya mendengar dia berkata, "Saya tidak akan memaksa, Bu. Tapi saya akan selalu ada di sini, menunggu ibu." Kata-katanya menggema di kepala saya sepanjang hari. Setiap kali saya mencoba fokus pada pekerjaan rumah atau mencoba berbicara dengan Reza, pikiran saya selalu kembali ke Arga. Ada sesuatu tentang cara dia memandang saya, cara dia membuat saya merasa hidup lagi, yang tak bisa saya abaikan. Saat malam tiba, saya menatap bayangan diri saya di cermin, bertanya-tanya apakah saya benar-benar bisa bertahan menghadapi perasaan ini, atau apakah, pada akhirnya, saya akan menyerah pada godaan yang semakin sulit untuk dihindari.